البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Buyu'ah, di kitab tentang jual beli, termasuk kitab atau pembahasan yang sulit di dalam Bulughul Maram ini. Pada pertemuan lewat sudah disebutkan tentang syarat-syarat jual beli, demikian juga yang terakhir tentang hawalah wa doman, tentang masalah pengalihan hutang, demikian juga doman, menanggung. Ini bertanggung jawab sebagai penanggung urusan. Juga sebelumnya tentang permasalahan at-taflis wal hajr, tentang masalah seorang yang bangkrut. Ya, kalau bangkrut tidak boleh untuk kemudian menggunakan harta yang dia miliki. Demikian juga al-hajr, ini masalah sita menyita. Kemudian kita akan masuk bab berikutnya yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bab asy-syarikah wal wikalah atau wakalah. Bab tentang syarikah. Syarikah ini syarikat yaitu al-ikhtilat, percampuran. Seorang melakukan yakni saham, ya, mengumpulkan saham, kemudian usahanya itu dikelola bersama-sama. Ini syarikah. Wal wakalah. Wakalah ini perwakilan. Seorang mewakilkan orang lain untuk melakukan kegiatan. Semuanya beliau di sini hadis yang pertama, hadis nomor 869. Hadis yang dibawakan oleh beliau, tiga hadis ini semuanya dhaif. Tetapi ulama tentang masalah syarikah ini semua dalam Al-Qur'an. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini dhaif karena di situ ada ya Sa'id bin Hayyan, majhul hal, tidak diketahui keadaan dia. Demikian juga menyelisihi ya rawi atau riwayat yang lain seperti Jarir bin Abdul Hamid, demikian juga yang lainnya dari Imam Daruqutni mengatakan yang benar adalah mursal, yakni dhaif. Ya, tidak disebutkan nama sahabatnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berkata Allah Subhanahu wa taala, yakni hadis qudsi, ana salisu asyarikaini, aku yang ketiga dari dua orang melakukan yakni perjanjian, ya, atau perserikatan. Ada dua orang melakukan perserikatan. Kemudian Allah SWT yang ketiga. Malam yakun ahaduhuma sahibahu, malam yakun ini khianat. Selama tidak berkhianat salah satu dari keduanya itu sahabatnya. Selama dua orang yang melakukan yakni perjanjian, ya, bisnis umpamanya, ini salah satunya tidak berkhianat, maka Allah yang ketiga dari mereka. Fa idza khana kharajtu min bainihima. Kalau salah satunya itu berkhianat, aku keluar dari keduanya. Tapi di sini tadi dhaif. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Al-Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kemudian hadis nomor 870, wa an As-Sa'ib bin As-Sa'ib Al-Makhzumi, dari Sa'ib Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Hadis ini juga dhaif. Ya, di situ ada rawi yang mengambil dari Sa'ib ini, yaitu Qaidu Sa'ib, yang mengurusi Sa'ib ketika sudah dalam badan tua. Sebagian karena sudah buta dan sebagainya. Ini apa? Tidak diketahui keadaannya. Dhaif. Dari Sa'ib Al-Makhzumi radhiyallahu anhu, annahu kana syariqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya beliau adalah sekutunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla al-ba'tsah, sebelum Nabi diutus. yakni dia melakukan bisnis dengan Nabi, usaha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi melakukan perjanjian. Sekutunya dalam usaha. Faja'a yaumal fathi, kemudian orang ini, ya, sahabat ini mendatangi Nabi SAW pada yaumul fath, ketika Fathu Mekah, ketika Mekah dikalahkan, kemenangan kaum muslimin. Faqala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, marhaban bi akhi wa syariki, selamat datang dengan saudaraku dan syariki, sekutuku, teman usaha.
Rawi Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Di sini tuh. Berikutnya hadis nomor 871. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini juga dhaif. Di situ kenapa? Di situ dari jalannya Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an abihi. Ini terkenal dalam pembahasan mustalah hadis. Abu Ubaidah anaknya siapa? Anaknya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari Abdullah bin Mas'ud. Ini munqati, terputus, ini termasuk mursal khafi, terputus tapi tersembunyi. Ya, biasanya kan anak mengambil dari bapaknya kan gitu. Tapi ternyata disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu meninggal, anaknya masih kecil. Sehingga apa? Terputus. Masih kecil tidak bisa mendengar dari bapaknya. Qala berkata, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini dhaif tadi. Istaraftu ana wa Ammar wa Sa'dun. Aku bersekutu, aku dan Ammar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Fima nusibu yaumal badrin, terhadap apa yang kami dapatkan dari ghanimah di perang Badar. Dikumpulkan ghanimahnya sama-sama. Rawi Nasai wa ghairu, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang selainnya. 3 hadis ini semuanya dhaif, ya. Tetapi secara umum tentang masalah syarikah ini, ya, syarikah tadi persekutuan, yaitu percampuran harta, ya. Adapun secara istilah syarikah ini itu adalah istima' fil istiqaq, berkumpulnya dalam hal hak awit tasarruf, demikian juga penggunaan uang. Demikian. Cukup bagi kita apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Shad ayat yang ke-24, kisah antara Nabi Daud waktu itu alaihissalam. Ya, demikian juga ini kisah dengan Nabi Sulaiman di surat itu. Wa inna katsiran minal khulata' la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilun ma hum. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu melakukan usaha, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, akan melakukan baghyun, ini kejahatan. Ya. Sebagian kepada sebagian yang lain. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, itu amanah. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa qalilun ma hum, dan sedikit orang yang seperti itu. Biasanya persekutuan itu salah satunya bohong dan semisalnya. Demikian juga di hadis disebutkan bahwa Bara' bin Azib, demikian juga Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, keduanya itu adalah ya sekutu Nabi di zaman beliau. Syarikah ini di Nabi sallallahu. Ya, ini maksudnya keduanya itu melakukan persekutuan dalam usaha di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ijma' bolehnya seorang melakukan usaha bersama-sama seperti PT kan itu, atau CV atau perseroan atau yang lainnya, atau firma, dikumpulkan 100 juta modal ini, 100 juta modal ini, kemudian keduanya pun melakukan usaha. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa asyarikah ini itu bermacam-macam. Ada yang itu syarikatul inan. Yaitu apa? Disebutkan berkumpulnya dua orang dalam hal harta keduanya itu, kemudian beramal bersama-sama, keuntungan bersama-sama itu. 2 orang atau 3 orang melakukan pengumpulan dana bersama-sama, modal bersama, kemudian keuntungan dibagi bersama. Itu, ya. Demikian juga ada lagi ya syarikah al-abdan. Sama-sama keduanya bekerja, kemudian keuntungannya dibagi berdua umpamanya, demikian. Demikian juga mudharabah, bagi hasil. Demikian juga ada syarikatul wujuh, yakni kehormatan. Ini punya kedudukan, ini punya kedudukan. Kemudian melakukan usaha ya dengan kehormatan dia miliki. Kemudian disebutkan tentang syarikah ini, pembuatan PT ataupun usaha bersama ini. Yani disebutkan bahwa orang melakukan itu adalah jaisul tasarruf. Yani orang-orang yang memang bisa untuk mempergunakan uang. Anak kecil ya yang belum balik umpamanya tidak boleh melakukan ini, karena dia bukan termasuk orang-orang yang bisa memegang uang. Orang gila juga tidak boleh. Jadi untuk membuat PT atau membuat usaha yang di situ mengumpulkan modal harus orang yang sudah bisa berpikir, bisa mempergunakan uang. Orang gila tidak boleh. Bahkan disebutkan orang yang bangkrut tidak boleh, karena lewat pembahasan.
Orang bangkrut itu tidak boleh pergunakan uangnya lagi. Sudah, kamu disita barangnya. Kamu sudah bangkrut, barangmu tidak boleh ya untuk kamu jual lagi. Demikian juga uangmu untuk kamu pergunakan kecuali hal-hal yang penting. Itu ya sudah lewat. Jadi orang bangkrut tidak boleh untuk melakukan usaha PT lagi karena uangnya sudah disita. Kecuali hal-hal tertentu mungkin disebutkan oleh hakim. Kemudian bagaimana melakukan musyarakah dengan orang Yahudi dan orang Nasrani? Jadi melakukan usaha bersama dengan orang Yahudi atau orang Kristen. Disebutkan pendapat jumhur boleh selama tidak melakukan jual beli haram atau usaha haram seperti minuman keras, sama-sama usaha sama-sama atau membuat pabrik ya miras minuman keras tidak boleh. Atau untuk membuat tempat perzinaan, nah tidak boleh. Itu. Jadi secara kesimpulan adalah boleh. Ya, demikian dengan syarat bukan sesuatu yang haram. Walaupun Imam Syafi'i berpendapat makruh. Tapi di situ hendaknya apa? Jangan sampai menimbulkan kecintaan. Akhirnya dia melakukan usaha dengan orang Kristen, mencintai orang Kristen itu. Tidak boleh. Tidak boleh, harus wala dan bara karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak boleh untuk kemudian khudu menjadi rendah di hadapan orang Kristen itu. Nah, itu. Mungkin orang Cina dan sebagainya. Demikian. Walaupun tadi saya sebutkan selama tidak sesuatu yang haram dan misalnya. Kemudian disebutkan juga apakah dia harus dengan uang dinar atau dirham atau boleh dengan barang? Jawabannya boleh dengan barang. Ya, tidak perlu dengan uang. Tidak mesti harus uang. Harus syarat ayakun al-mal ma'lumul qadar. Apakah harus hartanya itu diketahui? Ya, harus diketahui. Barangnya adalah ini, uangnya sebanyak ini sebelum melakukan perjanjian usaha bersama. Kemudian juga apakah harus sama? Ini 100 juta, ini 100 juta juga tidak. Boleh sebagian lebih banyak, sebagian lebih kecil. Demikian juga ya disebutkan keuntungannya bagaimana? Apakah sesuai dengan sahamnya? Disebutkan sebagian berpendapat sesuai sahamnya. Tapi itu apa sesuai dengan yakni persetujuan keduanya. Ya, sampai ada orang berusaha itu Masya Allah. Ada 9 orang melakukan usaha kan, orang-orang melakukan usaha ternak ayam dan misalnya. Kemudian 9 orang ini menjadikan yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan tahun pertama 10% untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, gitu, paham? Dalam melakukan seperti itu Masya Allah. Ada seorang itu orang Mesir gitu kan. Jadi dia 9 orang yang berusaha sarjana pertanian atau apa. Kemudian berusaha peternakan. Kemudian dia menjadikan Allah sebagai mitra yang ke-10. Tapi mensyaratkan Allah yang menjaga apa? Menjaga ternak mereka. Terus mendapatkan keuntungan tahun berikutnya 10% untuk Allah. Kemudian nambah lagi 20% untuk Allah. Karena terus usahanya menang terus. Usahanya berhasil terus. Ya demikian. Jadi dia menjadikan Allah itu mendapatkan bagian dari keuntungannya dengan mereka mensyaratkan ya ini meminta kepada Allah SWT maksudnya untuk menjaga usaha mereka. Itu. Jadi keuntungannya bagaimana? Apakah sesuai dengan saham? Ya sesuai permusyawaratan. Ya kadang-kadang kalau dia kerjanya banyak ya dia mendapatkan untung yang lebih banyak. Bagaimana kerugian? Ya kerugiannya sesuai dengan apa? Harta mereka. Kemudian juga disebutkan syarikah abdan, ini usaha bersama dalam hal pabrik. Demikian juga soyadin, jadi sama-sama nelayan atau sama-sama mencari kayu bakar, demikian. Demikian juga untuk apa bagi hasil, demikian juga pabrik-pabrik ini sesuai dengan kesepakatan mereka. Kemudian hadis nomor 872. Yang sekarang permasalahan tentang wikalah, perwakilan mewakilkan seorang. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini bukan dhaif. Juga ada Muhammad bin Ishaq. Ya. Sebenarnya dia hasanul hadis tetapi dia mudallis dan mengatakan dengan sighah bentuk an dari. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, "Aradtu al-khuruj ila Khaibar." Aku ingin untuk keluar menuju Khaibar. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Kemudian Nabi mengatakan, "Idza ataita wakili
bi Khaybar, kalau engkau mendatangi wakilku, ya, jadi orang yang dipasrahi sesuatu di Khaybar, faqut minhu 15 qasqan. Ambillah dari dia itu 15 usuk, demikian. Rawi Abu Dawud wa sahahu, Sunan Imam Abu Dawud dan disahihkan. Sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.